Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya kelas 5, 5A sampai 5F. Sehat semua ya anak-anak. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Kita akan belajar Bupena tema 6 subtema 2 dalam muatan bahasa Indonesia. Oke, anak-anak Bapak, silakan diambil bukunya. Kita bahas sama-sama nak ya. Dan tetap semangat meskipun belajar di rumah nak ya. Awali segala aktivitas dengan baca basmalah dan jangan lupa berdoa. Oke, anak-anak semuanya, silakan diambil bukunya, dibuka. Kita akan belajar Bupena tema 6 subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari pada hari ini, enak ya, yaitu yang pertama menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep, nah ya, halaman 31 dan 32. Yang kedua membuat kesimpulan isi teks media cetak pada halaman 35. Yang ketiga menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran pada halaman 39. Yang keempat membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram yang pertama yaitu halaman 42 dan 43 serta halaman 44 nah ya. Yang kelima membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Yang kedua nah ya, halaman 47 dan yang keenam membuat ringkasan teks penjelasan pada halaman 50 dan 51. Oke nak, silakan dibuka pada halaman 31 yang pertama. Kita akan belajar menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Ya, media cetak mengandung berbagai informasi untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak. Ya, perhatikan langkah-langkah berikut ya nak ya. Yang pertama, perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama, dengan teliti nak ya. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Kata kunci kita sudah belajar pada pembelajaran sebelumnya ya. Jika kamu atau anak-anak semuanya tidak mengetahui makna kata kunci tersebut, carilah di dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, atau disebut dengan KBBI. Yang keempat, pahamilah nak setiap informasi penting tersebut. Kemudian yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah anak-anak pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri nah ya. Nah, kemudian salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Sudah tahu nak ya, peta konsep nak ya. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide ataupun informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep ini, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci ataupun gambar ya. Kemudian melalui peta konsep ini, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Oke nak ya. Ini menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Dan buka laginya yaitu pada halaman 35 kita akan membahas membuat kesimpulan isi teks media cetak. Nah ya, agar lebih mudah dan cepat dalam memahami isi teks media cetak, anak-anak Bapak semuanya dapat membuat suatu kesimpulan. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari. Jadi inti dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan
melalui poin-poin ataupun peta konsep tersebut. Kemudian selain itu, anak-anak Bapak juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang anak Bapak gunakan saat membuat suatu kesimpulan. Ya. Ini ada contoh bacaan salju di wilayah Indonesia. Ya. Nah, ini silakan dibaca nak ya. Nah, mungkin ada 3 paragraf dengan halaman selanjutnya. Silakan dibaca. Jadi anak Bapak akan bisa menyimpulkan atau membuat kesimpulan daripada isi teks tentang salju di wilayah Indonesia. Oke nak, dilanjut lagi pada halaman 39. Ya, kita akan belajar membahas menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Nah, ya, menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Anak-anak semuanya, sebuah teks termasuk teks media cetak itu memiliki pokok pikiran di dalamnya, anak ya. Kemudian pokok pikiran itu terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Jadi pada umumnya pokok pikiran ini di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok ataupun kalimat utama, ya, yang berada di awal paragraf ataupun juga di akhir paragraf, nah ya. Dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, anak-anak semuanya dapat menjelaskan ya isi teks media cetak menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Oke, ini contoh nak ya. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari, ya nak. Saat suhu udara cukup dingin. Kemudian saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah yang banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air ataupun embun. Jadi kita menunggu embun di pagi hari itu terjadinya di malam hari, nah ya, adalah proses perubahan uap-uap air. Ini contoh daripada teks bacaan tentang media cetak, ya. Ini ada contoh lagi tentang bacaan rumah iglu, nah ya. Rumah iglu ada 3 paragraf, ya. Silakan dibaca nak ya. Kemudian anak Bapak bisa menentukan kalimat utama yang nanti akan bisa menentukan yang namanya pokok pikiran. Oke, anak-anak semuanya, dilanjut lagi pada halaman 42. Kita akan belajar yaitu membuat kesimpulan isi teks, media cetak, dan diagram. Yang pertama, nah ya. Sebelum menentukan kesimpulan isi teks media cetak, anak-anak perlu menguraikan ya, informasi dari teks tersebut. Kemudian informasi penting dari suatu teks dapat diurai menggunakan peta konsep ataupun diagram. Masih ingatkah anak semuanya langkah-langkah membuatnya? Ya, untuk menguraikan informasi menggunakan diagram ini, anak Bapak perlu menentukan yang namanya pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf yang anak Bapak baca. Anak Bapak juga dapat membuat ya daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks ya dengan menggunakan kata tanya. Ya, seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya. Kemudian setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang anak Bapak buat, ya, anak Bapak dapat membuat yang namanya diagram. Oke nak, silakan buka lagi pada halaman 43 ya. Ini contoh bacaan tungku jimat. Ya, bacaan tungku jimat. Ini ada 2 paragraf nah ya. Tungku buatan Supriyanto diberi nama tungku jimat. Ya, sakti berarti nah ya.
Nama jimat tersebut merupakan kependekan dari energi hemat. Oh ya, jimat itu energi hemat. Nah, tungku ini dikatakan hemat karena apa nak? Hanya berbahan bakar limbah. Ya. Selain itu, pembuatan tungku ini menggunakan konsep energi petani. Menurut penciptanya, yaitu yang bernama Supriyanto, nak, tungku jimat sangat tepat untuk masyarakat pedesaan, ya, daerah transmigrasi, warga pinggiran kota, dan juga pedagang makanan kaki lima. Ya. Kemudian paragraf yang kedua, nak, pembakaran menggunakan tungku jimat ini dengan konsep energi petani ini cukup efisien. Ya. Mengapa nak? Karena teknik pembakaran pada tungku tersebut sangat meminimalkan penggunaan oksigen. Tungku jimat dibuat dengan ruangan yang minim oksigen sehingga dapat meningkatkan suhu lebih cepat. Nah, ini ya, tanpa menggunakan gas ya, tungku jimat ini. Jimat energi hemat. Ya, ini contoh pokok pikiran paragraf pertama. Tungku jimat buatan Supriyanto, ya. Jadi pertanyaan pokok pikirannya yaitu tungku jimat buatan Supriyanto. Pertanyaan, apa kepanjangan dari jimat? Ya, jawabannya adalah energi hemat. Yang kedua, siapa yang membuat tungku jimat? Jawabannya adalah Supriyanto. Oke, nah, pada pokok pikiran paragraf yang kedua adalah efisiensi pembakaran tungku jimat. Sangat efisien, ya. Bila menggunakan pertanyaan, mengapa tungku jimat dikatakan cukup efisien? Karena teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Apa manfaat yang didapatkan dari penggunaan oksigen yang minim? Suhu dapat ditingkatkan lebih cepat. Nah, ini contoh daripada ya dua pokok pikiran antara paragraf pertama dan paragraf yang kedua, ya nak ya. Oke, kemudian dibuka lagi pada halaman ya 44, nak. Ini contoh daripada diagram. Ya, judulnya tungku jimat. Ya, dari bacaan dua paragraf tersebut ini dibuat oleh Supriyanto. Kemudian singkatan dari apa tungku jimat? Energi hemat. Kemudian diagram lainnya, teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Minimnya oksigen dapat mempercepat peningkatan suhu. Jadi dari pertanyaan dan jawaban dapat anak buat dengan menggunakan diagram, nah ya. Nah, kemudian ini ada kesimpulan, tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut dapat meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Nah, itu nak ya. Nah, kemudian ini ada contoh bacaan juga tentang alat penggorengan stainless steel hemat minyak. Jadi silakan dibaca, nak ya. Ada 3 paragraf juga. Jadi kamu belajar untuk menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf yang anak bapak baca. Membuat pertanyaan, ya nak ya. Kemudian yang ketiga, gambarkan diagram mengenai informasi tersebut. Yang keempat, membuat suatu kesimpulan dari teks ya yang anak bapak baca tentang alat penggorengan stainless steel hemat minyak. Oke, anak bapak semuanya, kita lanjut lagi pada halaman 47. Kita akan belajar tentang membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Itu yang kedua, nah ya. Ingat kembali anak bapak, cara membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat akhir. Ya. Jadi kesimpulan adalah merupakan pendapat akhir dari suatu teks yang dibaca. Untuk dapat membuat kesimpulan, kita semua harus memahami ya
informasi penting yang terkandung di dalam teks tersebut, ya nak. Kemudian pada pelajaran sebelumnya, nak, kita sudah belajar, anak Bapak telah mengetahui bahwa peta konsep atau diagram dapat mempermudah dalam membuat suatu kesimpulan. Untuk membuat diagram, anak Bapak dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Oke, udah paham nak ya? Lanjut lagi nak, yaitu pada halaman 50 ya. Nah, ini kita akan belajar membuat ringkasan teks penjelasan ya. Membuat ringkasan teks penjelasan. Ingat kembali anak Bapak, cara membuat ringkasan dari suatu teks. Ringkasan adalah merupakan inti sari atau bentuk singkat dan efektif dari suatu teks. Ya, inti ya, itu merupakan inti sari ya, atau bentuk singkat dan efektif. Ini untuk cara membuat ringkasan ya. Untuk dapat membuat ringkasan, anak Bapak perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Jadi yang cari kalimat utamanya nak ya. Anak Bapak juga bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Kemudian selanjutnya barulah anak Bapak dapat membuat suatu kesimpulan dengan bahasa anak Bapak sendiri. Nah, kira ya. Kemudian dilanjut lagi pada halaman 51. Nah, ini ada contoh bacaan tentang kompor Komnet, yaitu kompor tanpa api. Nah, itu ada berapa nak? 3 paragraf. Paragraf pertama, mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif. Nah, kompor baru ya. Kompor temuannya dinamakan Komnet atau kompor magnet ya, Komnet, kompor magnet. Kompor itu bukan saja lebih efisien, melainkan juga mudah, aman, dan nyaman untuk digunakan. Nah, jadi pokok pikirannya adalah mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif. Nah, ini kalimat utama dari paragraf pertama yang juga merupakan daripada pokok pikiran. Kemudian kalau membuat pertanyaan, siapakah yang menciptakan kompor inovatif yaitu Komnet, itu yang bernama Ganjar Chandra Sumindar. Nah, ini contoh nak ya. Nah, mengapa kompor tersebut diciptakan? Nah, ini untuk apa nak? Mudah, aman, dan nyaman untuk digunakan. Oke, anak-anak semuanya. Nah, inilah pembelajaran daripada Bu Pena tema 6.2 dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk tugas nanti akan Bapak share ya, dan silahkan dibaca dan dipelajari kembali nak ya. Oke, cukup sekian dulu dari Bapak nak. Tetap semangat ya. Awali segala aktivitas di rumah dengan baca basmalah dan jangan lupa berdoa. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.